Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Fernanda. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengorganisasian surveillance, yang dimana terdapat beberapa poin yang saya akan jelaskan, yaitu jadi kerja, koordinasi, dan kemitraan surveillance. Kedua, pelaporan surveillance, contoh jenis laporannya. Yang ketiga, evaluasi atau penilaian sistem surveillance kesehatan. Nah, apa yang dimaksud dengan jejaring kerja? Jejaring kerja surveillance ini merupakan mekanisme koordinasi kerja antar unit penyelenggara surveillance kesehatan, sumber-sumber data, pusat penelitian, pusat kajian, dan penyelenggara program kesehatan yang meliputi tata hubungan surveillance kesehatan antara wilayah, kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat. Selanjutnya tujuan jejaring kerja ini yaitu untuk menguatkan kapasitas surveillance serta tersedianya data dan informasi yang komprehensif, meningkatkan kemampuan respon cepat terhadap kejadian penyakit, dan faktor risiko dalam rangka menurunkan angka kesakitan, kematian, serta kecacatan. Nah, di sini juga ada koordinasi. Koordinasi ini diarahkan untuk menyelaraskan, mengintegrasikan, mensinergikan, dan memaksimalkan pengelolaan data atau informasi agar proses pengambilan keputusan dalam rangka intervensi lebih berhasil dan berdaya guna. Koordinasi dilakukan untuk seluruh unit surveillance kesehatan maupun antar unit instansi, pemerintah, serta pihak tertentu yang memiliki peran yang relevan dengan kegiatan surveillance ini. Kemitraan merupakan hubungan kerjasama antar berbagai pihak yang strategis, bersifat sukarela, dan berdasar prinsip saling membutuhkan. Dia juga saling mendukung, kemitraan ini juga saling mendukung dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan secara timbal balik. Dalam hal kesehatan, kemitraan ini diperlukan untuk melaksanakan program. Ada beberapa konsep pengembangan kemitraan, yaitu antaranya kemitraan lintas program di lingkungan sektor kesehatan sendiri. Yang kedua, kemitraan lintas sekolah di lingkungan institusi pemerintah. Yang ketiga, membangun kemitraan yang lebih luas lintas program atau lintas sektor. Kalau lintas bidang dan lintas organisasi ini mencangkup unsur pemerintah, unsur swasta atau dunia usaha, unsur LSM dan organisasi massa, serta yang terakhir unsur organisasi profesi. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaporan surveillance, yang dimana frekuensi pelaporan surveillance ini dapat berupa jam, hari, minggu, bulan, semester, dan lainnya. Nah, adapun jenis-jenis laporan atau from rutin dari surveillance ini yaitu satu, surveillance individu. Surveillance individu ini mendeteksi dan memonitor individu-individu yang mengalami kontak dengan penyakit serius, misalnya ya penyakit cacar, tuberkulosis, tifus, demam kuning, sifilis, dan lain sebagainya. Yang kedua, surveillance penyakit. Surveillance penyakit ini melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap distribusi dan kecenderungan insidensi penyakit melalui pengumpulan sistematis, konsolidasi, evaluasi terhadap laporan-laporan penyakit dan kematian, serta data relevan lainnya. Jadi fokus surveillance penyakit ini adalah penyakit, bukan individu.
Ya, nah yang ketiga, surveillance syndromic. Surveillance syndromic ini dia melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap sindroma atau kumpulan gejala penyakit, bukan masing-masing penyakit. Surveillance syndromic ini mengamati indikator-indikator individu sakit seperti pola perilaku, gejala-gejala, tanda atau temuan laboratorium yang dapat ditelusuri dari aneka sumber sebelum diperoleh konfirmasi laboratorium tentang suatu penyakit. Nah, yang keempat, surveillance berbasis laboratorium. Surveillance berbasis laboratorium ini umumnya digunakan untuk mendeteksi dan memonitor penyakit infeksi. Contohnya, ada penyakit yang ditularkan melalui makanan seperti salmonellosis, penggunaan sebuah laboratorium senter untuk mendeteksi strain bakteri tertentu memungkinkan deteksi outbreak penyakit dengan lebih segera dan lengkap daripada sistem yang mengandalkan pelaporan sindroma dari klinik-klinik. Yang kelima ada surveillance terpadu. Surveillance terpadu ini menata dan memadukan semua kegiatan surveillance di suatu wilayah, misalnya negara atau provinsi, kabupaten, dan kota. Surveillance terpadu menggunakan struktur, proses, dan personalia yang sama, dan melakukan fungsi mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk tujuan pengendalian penyakit. Yang keenam, surveillance kesehatan masyarakat global. Surveillance kesehatan masyarakat global ini khususnya pada perkembangan jejaring yang terpadu di seluruh dunia yang menyatukan para praktisi kesehatan, peneliti, pemerintah, dan organisasi internasional untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan surveillance yang melintasi batas-batas negara. Selanjutnya ada penilaian sistem surveillance kesehatan. Sistem surveillance kesehatan ini dapat melibatkan beberapa aspek termasuk 1. Efektivitas, 2. Sensitivitas, 3. Spesifitas, 4. Kecepatan, 5. Kualitas data, 6. Keterpaduan. Nah, yang dimaksud dengan efektivitas ini yaitu melakukan evaluasi sejauh mana sistem surveillance kesehatan dapat mendeteksi, melacak, dan melaporkan kasus penyakit atau kondisi kesehatan dengan akurasi dan tepat waktu. Lalu, sensitivitas. Sensitivitas ini adalah kemampuan sistem surveillance untuk mendeteksi kasus penyakit atau kondisi kesehatan yang sebenarnya terjadi di suatu populasi. Yang ketiga ada spesifisitas. Spesifisitas ini adalah kemampuan sistem surveillance untuk mengidentifikasi dengan tepat kasus yang sesuai dengan definisi penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Yang keempat ada kecepatan. Kecepatan ini maksudnya adalah kemampuan sistem surveillance untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data dengan cepat. Yang kelima ada kualitas data. Yang dimaksud dengan kualitas data ini yaitu evaluasi terhadap kualitas data yang dikumpulkan oleh sistem surveillance, termasuk kelengkapan, akurasi, dan keberlanjutan data. Kualitas data yang baik sangat penting untuk memastikan informasi yang dihasilkan dari sistem surveillance kesehatan dapat diandalkan. Yang keenam ada keterpaduan. Keterpaduan ini melakukan evaluasi sejauh mana sistem
surveillance kesehatan terintegrasi dengan sistem lainnya, seperti sistem peringatan dini atau kita sebut dengan SKD. Sistem pelayanan kesehatan atau sistem pelaporan penyakit. Nah, penting untuk secara teratur mengevaluasi penilaian sistem surveillance ini untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam melindungi kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada tujuan evaluasi surveillance. Tujuan evaluasi surveillance ini meliputi untuk menjamin bahwa pentingnya masalah kesehatan masyarakat untuk dimonitoring atau dipantau secara efektif dan efisien. Yang kedua, fungsinya untuk mengevaluasi secara periodik untuk memperbaiki kualitas, efisien, dan pemanfaatannya. Yang ketiga, berfokus pada bagaimana sebaiknya pengoperasian sistem untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada komponen sistem surveillance. Yang pertama ada pengumpulan data. Data yang dikumpulkan adalah data epidemiologi yang jelas, tepat, dan ada hubungannya dengan penyakit yang bersangkutan. Yang kedua, kompilasi, analisis, dan interpretasi data. Maksudnya data yang terkumpul selanjutnya dikompilasi, dianalisis berdasarkan waktu, orang, dan tempat. Yang ketiga, penyebaran hasil analisis dan hasil interpretasi data. Hasil analisis dan interpretasi data digunakan untuk unit-unit kesehatan setempat guna menentukan tindak lanjut dan disebarluaskan ke unit terkait antara lain berupa laporan kepada atasan atau kepada lintas sektor yang terkait sebagai informasi lebih lanjut. Selanjutnya ada langkah-langkah evaluasi surveillance. Langkah-langkah evaluasi surveillance ini satu, menguraikan pentingnya suatu peristiwa kesehatan dilihat dari segi kesehatan masyarakat. Kedua, menguraikan sistem yang akan dievaluasi. Tiga, menunjukkan tingkat kemantauan. Keempat, melakukan evaluasi sistem surveillance menurut atribut. 5. Menguraikan resource yang digunakan untuk melaksanakan sistem. Yang keenam, membuat kesimpulan dan saran. Nah, atribut sistem surveillance ini meliputi satu, kesederhanaan yang dimana mencangkup kesederhanaan dalam struktur dan kemudahan pengoperasian sistem surveillance tersebut. Sistem surveillance sebaiknya dirancang sesederhana mungkin, namun masih dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, keluasan, yaitu sistem surveillance yang fleksibel dapat menyesuaikan diri dengan perubahan informasi yang dibutuhkan atau situasi pelaksanaan surveillance tanpa disertai peningkatan yang berarti akan kebutuhan biaya, tenaga, dan waktu. Yang ketiga, dapat diterima, yaitu menggambarkan kemauan seorang atau suatu organisasi untuk berpartisipasi dalam melaksanakan sistem surveillance. Yang keempat, sensitivitas, yaitu kemampuan mendeteksi adanya wabah dan beberapa proporsi kasus penyakit yang dapat dideteksi. Yang kelima, keterwakilan, yang dapat menggambarkan secara akurat kejadian penyakit yang diamati dan distribusinya dalam masyarakat menurut variabel epidemiologi atau orang, siapa yang terkena, tempat, di mana, dan waktu kapan. Yang keenam, ketepatan waktu. Menggambarkan kecepatan atau keterlambatan sistem surveillance yang dapat dinilai dari dapat tidaknya dilakukan upaya penanggulangan atau pencegahan kejadian atau penyakit secara tepat.
Yang ketujuh, nilai prediksi positif. Di mana proporsi populasi yang diidentifikasi sebagai kasus oleh sistem surveillance dan kenyataannya memang benar-benar kasus. Selanjutnya ada indikator kinerja surveillance. Indikator kinerja surveillance ini merupakan ukuran kualitas suatu sistem kerja, akan suatu unit program. Apabila menyatakan besarnya masalah program, maka wajib didukung oleh sistem kerja informasi yang baik. Baik itu baik atau tidak baiknya sistem kerja informasi ini dinyatakan dengan ukuran atau indikator kinerja surveillance. Selanjutnya ini ada referensi materi yang saya ambil. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.